Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlalu judulnya dulu. Menggapai maghfirah, mencapai Lailatul Qadar. Baik. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyinal karim Muhammad ibni Abdillah miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Takmir dan jamaah sekalian yang insyaallah kita semua akan terangkat derajat kita ke maqam yang terpuji insyaallah. Mencapai Lailatul Qadar itu diawali dengan maghfirah. Bagaimana caranya? Banyak cara menuju maghfirah itu banyak. Di antaranya ini, ayo kita bahas. Bismillahirrahmanirrahim. Mulai dari awal dulu. Panjenengan berangkat dari rumah menuju Insan Karim, maka panjenengan di dalam riwayat di Riyadhus Shalihin itu fi kulli khudwatin kafaratan lidunubi, setiap satu langkahnya sebagai tebusan dosa, jadi gugur dosa Pak. Melangkah lagi yarfa'ud darajat, diangkat derajatnya. Lah kalau penjenengan dari rumah ke sini 100 langkah, maka 100 dosa entek, 100 derajat terangkat. Subhanallah. Kemudian setelah nyampe sini penjenengan baca doa yang disiapkan takmir itu. Allahumma ftahli abwaab rahmatik. Ya Allah, bukalah pintu rahmatmu. Ambil pintu masjid dibuka. Ya. Begitu masuk tahiyatul masjid. Masya Allah. Pun begitu mas adzan selesai tahiyat qabliyah. Makanya ada keterangan man shalla rak'ataini qabliyat as-subhi atau qabla al-fajr bi alam wa alam lam yusibhul musibah. Barang siapa orang yang salat sunnah 2 rakaat sebelum subuh bi alam wa alam, dengan membaca 2 alam, alam gaib, alam honda bukan. Rakaat pertama alam nasrah, rakaat kedua alam tara. Istiqomah baca ini, lam yusibhul musibah, Allah akan menyelamatkan orang tersebut terkena musibah alam. Musibah alam ini banyak. Loro, nama malih Pak, banjir, ya, longsor, kebakaran, macam-macam. Maka orang yang istiqomah begini, dia akan dilindungi oleh Allah. Mudah-mudahan termasuk pulau penjenengan. Maka baca ini, Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Rakaat kedua, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bi hijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Walaupun di desa-desa itu banyak misunderstanding, banyak salah paham, dikira subuh akhirnya subuh Pak suratnya mek ngono tok, yang biasa jamaah gak ketuman. Belum lagi Pak Haji Joni Parhan belum mandi junubnya, kan lama itu. Makanya disunnahkan kalau subuh suratnya agak panjang sedikit. Disunnahkan. Mati urip inna a'toina biqulhu. Yo sah. Tapi ada unsur dolimnya itu. Bikin orang tidak nututin. Ya. Saya senang kalau di Insan Karim ini timernya panjang. Ini sudah sunnah Rasul sudah. Agak lama gitu, agak siang. Itu Pak. Jadi sudah bagus. Timernya jangan dirubah. Sampai saya tadi habis qobliyah itu saya baca wiritan yang dari Rasulullah itu. Bisa sebelum
subuh bisa antara azan dan iqamah. Saya tadi tuntas 100. Apa wiritannya? Dulu Nabi ada tamu. Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam. Bapak encong engki gak dintong. Dari kalian semenep. Datang. Curhat dia. Curhat ke Rasulullah, curhat. Ya Rasulullah, kula niki usaha niki gagal tok. Lah terus nggih nyuwun kula amalan wiritan to napa? Pak mbok paringi kula wiritan ya Rasulullah. Jadi model-model ngene wis biyen ternyata. Gak mek wong-wong nang kula, Ustaz nyuwun wiritane. Ternyata Nabi juga dicurhatin kayak gitu ya. Ya Allah. Terus kata Nabi, ya wis ini wocon qabla al-fajr atau sebelum sholat subuh. Berarti kan bainal adzan wal iqamah nggih. Nah. Diwacana apa? Jenengan pun hafal semua ternyata wiritan itu. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallahil azim. Astaghfirullah. Mik nambah astaghfirullah ta. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallahil azim. Astaghfirullah. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallahil azim. Astaghfirullah. Itu 100. Ya, hitungan paling rendah 100. Kalau tafsir dari dzikron kathiron 1000. 1000 kan banyak Pak ya. Masuk ke kategori kathiro. Kalau alal agel minimal mi'ah au sab'ina fil au mi'ah. Di Bukhari itu ada istilah mi'ah. Aku istighfar selama 70 kali atau mi'ah marrah atau 100 kali. Itu kebiasaan Nabi. 100, 70 itu kebiasaan Nabi itu. Kalau tafsiran dzikron katsira, zikir yang banyak 1000. Jadi itu dari ulama ya mengartikan dzikron katsiran itu ya 1000. Nah, itu jenengan baca 100 mawon. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallahil azim. Astaghfirullah. Usaha apa saja insyaallah barokah. Pun akhirnya itu ya. Jadi sekali lagi kembali ke alam wa alam, membaca 2 alam ya, alam gaib dan alam nasra dan alam tara, maka lam yusibul musibah, insyaallah kita akan diselamatkan dari musibah. Baik, hadirin yang saya muliakan, kemudian setelah itu kita nunggu qomat kan. Begitu qomat, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Imam maju kan tadi, maju. Makmum makrutuk menyesuaikan shaf. Itu Allah bilang kepada malaikat. Malaikat, cepetan. Cabut, kok cabut. Ambil dosa-dosanya mereka. Imam dulu. Iyalah, masa lu dulu, gue dulu. Dicabut, diambil, dosa-dosanya diambil oleh malaikat. Penjenengan juga sop pertama dulu, ambil, terus diambil. Sampai dia malaikat nungguin tusai kulon jenengan bau niku. Sampai imam takbir Allahu Akbar, sampai imam assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, sampai surbani roto. Ya. Jadi kemudian setelah itu malaikat bilang ke malaikat Allah, ya Allah, pripun hal saufawwiduhum, saya kembalikan kepada mereka aula atau tidak? Kata Allah, fa bi'izzati summa turihat 'alal bahr, demi kemuliaanku buang aja ke laut. Jadi pek nyurul kidul. Ya, dibuang ke laut. Dosa-dosa kula jenengan mau dia. Allahu Akbar. Subhanallah, Pak. Luar biasa. Makanya ulama-ulama itu sangat menganjurkan berjamaah. Ya karena gitu itu. Lagi imam ndak khusyuk misalnya gitu. Kok ada di antara makmum khusyuk? Katut kabeh, enak. Kalau makmum ndowe kabeh, imam khusyuk.
tak tanggung jenengan. Lah sing susah lek padha ndowe. Imam ndowe, makmum ndowe. Tapi jangan khawatir, Allah masih tetap menghitung, menilai soft, lurusnya soft, kebersamaannya, keikhlasannya, ketulusannya. Si ono nilainya Pak, lek berjamaah niku. Jajal dewean. Ya, lek gak usuk ya wis gak usuk wis. Kadang-kadang isine salat niku iwak goreng. Allahu Akbar. Duh lali. Kata antas. Allahu Akbar. Rokok ya. Duh kosong ini. Sami Allahu liman hamid. Kok tambah kosong ini. Sampai salam isine iwak tok. Ya. Jadi kalau jamaah Masya Allah. Ya. Makanya kita jamaah. Setelah itu kita tidak pulang, kita golongan orang sabar, kita ikut derek ngaji. Napa dalile niki? Ayo kita bahas. An Anas bin Malik radhiyallahu an, dari sahabat Anas radhiyallahu an. Radhiyallahu taala anhu anin nabi. Sebentar. Tak disambung ya, Pak. Begini. Anin nabi annahu qala, bahwasanya beliau bersabda, qala man utawi sapane wong hadar kang hadir sapa wong majlis ilmi ing majlis ilmu fi Ramadan ana ing dalem wulan Ramadan kaya kula panjenengan saat ini, kataballahu moko nulis sapa Allah lahu maring wong iku mang bikulli kelawan saben-saben kodamin langkai sikile, saben-saben melangkah sikile dinilai oleh Allah ibadah tasanatin, podo karo ibadah setahun yang diterima oleh Allah. Huh? Ya enggak apa-apa, nanti tak terjemah ke bahasa Madura. Bikulli kodamin kelawan saben-saben langkai sikile ibadah tasanatin dinilai oleh Allah, dicatat oleh Allah setiap satu langkahnya sama dengan ibadah setahun, tanpa kepotong nguyuh, tanpa kepotong kelon, tanpa kepotong ma'am, tanpa kepotong turu. Ibadah setahun yang diterima oleh Allah itu sama dengan nilainya satu langkah jenengan ke sini tadi. Subhanallah. Ya, jadi wa yakunu lan ono sapa wong iku mang ma'i, iku bareng angku, bareng ingsun tahtal ars, besok di bawah ars. Yang lain podo kepanasan karena matahari hanya katanya sejengkal, umep otae. Orang-orang yang rajin ngaji ngeten niki akan bersama Rasulullah di bawah ars. Dia tidak kelaparan, dia tidak kehausan, dia tidak kepanasan, bahagia bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan majelis kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal ibadah, dan besok kita bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin ya rabbal alamin. Nah, sekarang Indonesianya. Loh, endi mang? Anas endi mang? Oh, saya tak balik no. Lah, ini loh, gara-gara sebotol minuman ini loh. Nggak bisa. Dipisah nggak kelem. Tuh. Oh, kersane pun. Pokoknya ini gak sambung ya. Pun. Hadirin yang saya muliakan, ini fadilahnya. Jadi bagaimana sih mencapai Lailatul Qadar itu? Nah, kemudian apalagi selain taklim, mencapai ampunan, kemudian menggapai ampunan, mencapai Lailatul Qadar. Yang kedua sedekah, memberi buku ini loh Pak. Saya ambil dari kitab Sahihnya Imam Ibnu Khuzaimah. Jadi Imam Ibnu Khuzaimah itu mengumpulkan hadis-hadis sahih selain Bukhari Muslim ya. Itu ada kitab kumpulan hadis sahih yang dikumpulkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah. Saya menemukan ini, hadis ini. Bunyinya man fattara fihi shaiman, man utawi sapane wong fattara kang maringi iftar, maringi buka fi ing dalam bulan Ramadan, shaiman ing
wong kang poso, kana moko ono sapa wong ya sing berbuat seperti itu ya. Kana maghfiratan lidunubi lainnya. Sebagai tebusan dosa. Makanya mulianya orang loman, mulianya orang dermawan gitu. Nih, barang siapa yang memberi iftar, memberi buko kepada orang yang berpuasa, maka perbuatan dia sedekah tadi itu maghfiratan lidunubi. Masya Allah, mengakibatkan dosa-dosanya itu terampuni. Wa idqa raqabatihi minan nar, dan menjadi jaminan dia akan diselamatkan oleh Allah dari api neraka. Orang sedekah itu jangan diremehin, Pak. Ya Allah, mulia sekali. Makanya takmir di sini ya, punya program itu ke warga. Jadi biar tidak masuk surga sendirian, jadi ngajak-ngajak wong. Ya, program Insan Karim kan tidak mau kalau selamat dari neraka dewean. Jadi ajak-ajak tonggo. Ya. Masya Allah, ini apa namanya akan terampuni dosa. Kemudian kita akan mudah memperoleh Mbak Lailatul Qadar. Apalagi, nah ini, saudara, dahsyatnya sedekah itu ada di jenengan buka nanti surat Al-Munafikun ya, ayat 10. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabl ay ya'tiya ahadakumul maut wa yaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Jadi ini kata Allah, infakkanlah apa-apa yang telah kuberikan, kurizkikan kepada kalian ya, sebelum kau dijemput oleh kematian. Maka mereka mengatakan, ya Allah, andaikan diundur sedikit aja, jangan suhu ke susu ya. Laula akhartani ila ajalin qarib, tidak suhu ke susu mati ya. Atau pengertiannya ya, ono wong mati ya, andaikan dia dikembalikan ke dunia, apa yang kau perbuat? Dia mengatakan fa asaddaqa wa akum minas salihin. Aku akan sedekah. Dia tidak berpikir aku akan haji, aku akan umroh, aku akan poso, enggak. Sing keluar dari mulutnya pertama kali fa asaddaqa wa akum minas salihin. Karena pada waktu di alam barzakh ketika ditampakkan pahala sedekah itu luar biasa ketertarikannya. Karena luar biasanya pahala sedekah ketika ditampakkan kepada orang mati itu. Maka kepingin dia balik ke dunia untuk sedekah. Ya Allah, andaikan aku kembali ke dunia walau sebentar saja, maka aku akan sedekahkan harta-hartaku. Kata malaikat, lu kemarin kemana? Kagak bisa. Tidak bisa sudah bisa. Makanya dahsyatnya sedekah itu luar biasa, Pak ya. Jadi kata-katanya fa'as-saddaqa wa akum minas salihin ya, makanya belajarlah loman. Kembali ke sini dulu. Di Timur Tengah, Pak, gara-gara hadis ini ya, orang-orang di Timur Tengah yang tadinya medit itu berubah jadi loman dada. Menjadi loman dada. Saking bagusnya sedekah. Jangankan kok nasi satu bungkus, satu piring. Kita punya kurma saja 2. Berikan saya 1. Kalian makan. Maka jangan ngeremehin sedekah yang hanya 1 kurma, Pak. Bahkan Imam An-Nakhai dalam suatu riwayat di bulan Ramadan itu tingkat peningkatan amalnya sampai 1000. Setiap amal itu. Setiap amal bulan jenengan dilipat gandakan 1000 kali lipat. Maka orang yang tadi sedekah 1 biji korma itu sama dengan 1000 biji korma. Orang yang baca Quran 1 huruf sama dengan baca Quran 1000 huruf. Orang yang khatam Quran sekali di bulan Ramadan sama dengan khatam Quran ping 1000. Ini tidak ada selain Ramadan, Pak. Enggak ada.
Kita sholat subuh jamaah sekali sama dengan sholat subuh ping 1000. Subhanallah. Dahsyat sekali Ramadan. Mana Pak Ramadan? Ya, dahsyat sekali. Luar biasa. Ya, pun kita ke sini. Dari Sayyidah Aisyah di Lailatul Qadar, apa yang diperbuat Rasulullah di 10 hari terakhir itu? Beliau mengatakan bahwa Rasulullah itu kana ono sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala tatkala ni mancing al-asru opos 10 tegese al-asrul akhiru ya 10 yang akhir min Ramadan dari Ramadan. Nabi itu satu ya syadda mi'zarah mengikat mengencangkan tali sual. Itu maksudnya bukan sekedar ngencengaken boten. Gak kelon. Paham ya? 10 hari terakhir itu ojo kelon tok ae. Ya, tikaf maksudnya. Ini bahasa halus. Ya. Jadi apa? Mizar itu berasal dari kata izar, izarun sarung. Tapi barangkali Nabi tidak punya sarung, jamis. Yang kedua wa ahya lailahu dan ngurip ke bengine. Jadi menghidup-hidupkan malamnya. Jadi ternyata amalan-amalan di Lailatul Qadar itu jangan hanya terjebak di tengah malam, Pak. Ya mulai dari maghrib terbenamnya matahari itu sudah dibilang subuh, dibilang malam ya. Mulai dari maghrib sampai ke fajar wati itu sudah dinilai lailah, sudah dinilai malam. Ya, jadi wa ahya lailahu, hidupkan, ojo turu tok ae. Mari maghrib, mari buka turu. Wah. Makanya yang ketiga wa aiqadha ahlahu, menggugah membangunkan keluarganya. Bangun. Ya. Sahur karepmu gak sahur karepmu. Sing penting aku wis nggugah. Ono sing ngono di TikTok iku. Ya Allah. Sahur ora sahur sak karepmu. Sing penting aku wis nggugah ngono. Ono sing ngono iku gak pate ikhlas nggugah iku. Ngamuk. Ya. Masya Allah. Kemudian kita masuk ke sini. Dalam ya Allah. Tadi malam ini Pak mari tarawih nulis. Dalam Al-Quran surat Al-Qadar ayat 1-5 Allah berfirman inna anzalnahu. Hunya kembali ke mana ini Pak? Al-Quran fi Lailatul Qadar. Ntar dulu tak bahas dulu ini. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran, menurunkannya di malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar padahal di akhir Ramadan. Kenapa di Indonesia kok tanggal 17? Berpikir sampai ke sana tak? Kita leono PR dari anak itu. Ayo, Pak Sigit, Pak putrinya punya PR. Pak, di dalam surat Al-Qadar itu Al-Quran diturunkan pas malam Lailatul Qadar loh Pak. Kenapa di Indonesia kok setiap 17? Kan si pertengahan Pak. Iki PR loh Pak. Aku gak mudeng takon nang mama kono. Jadi kalau yang turun di tanggal 17 itu turunnya Al-Quran pertama kali ke Nabi Muhammad di Gua Hiro. Cuma 5 ayat. Ikra sampai nangis Rasulullah. Ma'ana qari ana biqari ya Rasulullah ya Jibril. Saya tidak bisa baca ini, mau baca apa maksudnya? Maksud telu apa? Terus malu kemudian dituntun oleh malaikat Jibril. Itu tanggal 17, betul itu.
Adapun yang turun di Lailatul Qadar ini turun ke Lauh Mahfuz secara keseluruhan. Diturunkan oleh Allah secara keseluruhan. Itu di malam Lailatul Qadar. Adapun yang turun di Gua Hira itu betul 17 Ramadan kepada Nabi Muhammad. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. 5 ayat itu. Wa ma adraka ma laila, wa ma adraka Lailatul Qadar? Tahukah kamu apa itu Lailatul Qadar? Lailatul Qadri khairun min alfi sahrin. Malam kemuliaan yang siapapun beribadah di dalamnya lebih baik daripada 83 tahun lebih 4 bulan. Umur kita belum tentu, tapi mudah-mudahan panjang, barokah. Yang hadir ini mudah-mudahan umurnya panjang, barokah, rezekinya berlimpah, halalan thayyiban. Allahumma amin. Jadi orang yang beribadah di malam kemuliaan itu dinilai oleh Allah lebih baik daripada beribadah 1000 bulan. Berapa 1000 bulan itu? 83 tahun lebih 4 bulan. Wow, so sweet. Makanya bertambahnya kebaikan-kebaikan itu di 10 hari terakhir itu terus kita kobarkan. Inviting to all that is good, katanya orang Bondowoso. Biar bertambah nilai kebaikan-kebaikannya itu. Dan tidak perlu susu. Di TikTok itu ada bahasa gaul namanya FOMO. FOMO, fear of missing out. Apa itu? Rasa takut ketinggalan sesuatu. Wis ora usah. Kita ibadah itu enjoying what is right. Bahkan ketika qomat telah terjadi, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita ndak usah nyencing-nyencing mukena sampai ketok kabeh. Hak ini kemarin saya salipan itu. Ya Allah, untung arek kok koyok Barbie itu, boneka putih, mancu koyok Barbie lah. Lah kok nyencing mukena sampai sak pupuhe. Ya Allah, aku ngono. Innalillahi walhamdulillah. Tuh, payah ini orang. Apa enggak kroso ngono iku? Apa arole aku kate lewat? Hujan, memang gerimis lembut saat itu ya. Mbak ya, hati-hati nggih. Berarti Pak Haji Juni lewat. Ya Allah, Masya Allah. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Setiap perkara dibereskan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Makanya batasnya itu azan subuh. Batasnya. Jadi dari ibadah kulon jenengan dari terbenamnya matahari dari maghrib sampai fajar. Itu apa namanya yang dinilai ibadah kita. Lah kadang-kadang ini saya tulis ini tadi malam ini Pak, habis tarawih saya nulis ini. Jangan tertipu dengan isu-isu malam Lailatul Qadar. 1, jangan mencari Lailatul Qadar hanya di tiang-tiang masjid. Pak metu-metu. Tapi carilah Lailatul Qadar itu di perut fakir miskin, di perut-perut anak yatim, piatu. Lailatul Qadar kami di tiang-tiang masjid. Jangan tertipu kita. Yang kedua, jangan terjebak ibadah hanya di tengah malam, tetapi di siang dan malam beribadahlah dengan tekun. Itu ada penilaian khusus. Ada orang yang kucluk itu Pak. Contoh ibadah wong kucluk nggih. Iku ngincer 10 hari terakhir tok. Dari tanggal 1 sampai 20 turut tok. Begitu malam likuran, ibadah kucluk nih. Gak mungkin dapat. Allah gak bisa ditipu kayak gitu. Itu mau nipu Allah itu namanya. Yang dinilai umat Nabi Muhammad
yang ibadahnya kenceng dari awal sampai akhir, apalagi tinggal 10 ya, tinggal 10 itu tambah kenceng, tambah sregep. Yang ketinggal 10 itu loh, itu yang dijamin memperoleh Lailatul Qadar. Yang dijamin. Peduli kepada fakir miskin, peduli kepada janda-janda muda. Iya Pak? Tua yang sudah tak peduli. Tapi katanya Pak Haji Fadlan itu ada benarnya. Kalau janda tua itu anaknya sudah sukses-sukses. Sudah jadi dokter, sudah jadi dosen, jadi tentara, jadi polisi. Sudah untuk apa? Ya wis sugih. Ya. Kalau yang masih muda Pak butuh ke MS Glow, butuh skincare. Saya punya uang skincare namanya. Ada pesena care. Ya, butuh itu Pak. Kalau janda-janda muda itu urusanlah anak-anak yatim itu, ibu yang kayak nobolong. Ya tak urus pisan maksudnya, biar imbang. Ya Allah. Hadirin yang saya muliakan. Kemudian suaminya bikin status ya. Istriku glowing, aku garing. Duwe blonjo dientak kayak bedak. Itu sak pasang 2 juta loh Pak itu. Waduh, pas tak delok lho. Waduh. Wis saya anjurkan ke jamaah perempuan, lek kepingin cantik alami, wis ora usah mahal-mahal. Dawamul wudu. Wudu aja yang istiqomah. Sabtu pertama itu. Hanya 2. Pertama dawamul wudu kalau ingin cantik alami. Yang kedua, cari teman yang agak redup. Insya Allah dia akan bersinar sendiri. Insya Allah ya. Aduh bahaya. Yang ketiga ya, jangan tertipu dengan isu-isu malam Lailatul Qadar. Sing nomor 3, jangan sholat dengan niat khusus. Usolli sunnatan Lailatul Qadar, itu ngarang itu. Jenengan kan dapat itu di WA itu, ngarang itu. Kok roh le malam itu sudah Lailatul Qadar? Saya pernah menegur kiai Ketawang Gede itu. Sudah meninggal sudah orangnya. Nah, saya dulu dikumpulkan ke masjid Pak. Saya antara niat dia dengan saya lain. Saya niat nambah witir. Dia usolli, malah ngajari ke jamaah itu. Ngeten hadirin. Niatipun usolli sunnatan Lailatul Qadar. Aku mikir, iki logikanya di mana? Kok wis ero Kanjeng Nabi karo? Kok ana wong kemelinti? Kok ana wong perkemi itu tak tulis perkemi itu. Ini perkemi, ngerti perkemi Pak? Persatuan Kemeruh Indonesia. Iya betul, saya tegur itu. Begitu buyar Pak Yai. Tadi kok usollinya khusus, usolli sunnatan Lailatul. Memangnya sudah tahu apa malam ini sudah Lailatul Qadar? Apa jawabannya? Jaga-jaga. Loh, kok sholat kok jaga-jaga? Kok enggak jelas gitu saya bilang. Harus jelas sholat itu. Tak bisa jawab. Pulang saya. Ya, kata layani mana? Gak level. Perkemi itu. Loh sekarang kok si onok mana? Share-share. Ya Allah. Iso aja dilakoni ngono. Surat pertama, rakaat pertama ini, rakaat kedua, aduh. Itu perkemi. Ya, jangan terjebak dengan isu-isu gitu ya. Yang keempat, jangan beribadah seperti ibadahnya orang-orang munafik. Hanya ibadah di 10 terakhir Ramadan saja. Itu tadi sudah saya singgung ya. Bukan munafik kalau saya bilang apa? Kucluk. Nggih, pokoknya kucluk niku munafik. Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan hadis, bunyinya begini. Man utawi sapane wong Jawa maneh, Pak. Maka aku suka ngono, wis rungokke ae. Man utawi sapane wong koma kang ngerti. Koma ini ya, koma yakumu kiaman, Pak. Qoma Lailatul Qadri berarti sholat bengi.
pas kebetulan malam itu Lailatul Qadar. Asalkan imanan, dia mengerjakannya penuh iman, wahtisaban dan mengharap ridhonya Allah semata, dijamin oleh Allah ghufira lahu, den ngapura lahu maring man ma opo-opo wae kelakuan sing salah napa mawon, ma niku ma barang napa mawon kelakuan dosa sing wis kedhisik taqaddama sing wis dhisik min dambi saking dosa-dosa niku ghufira, diampuni oleh Allah. Kalau kebetulan malam itu malam Lailatul Qadar. Ngono. Nah, kadang-kadang salah pahamnya dari hadis ini, Pak. Gak takon nang ustate. Moro-moro diartikan dhewe, mangko Lailatul Qadar. Ini pasti orang usolline iki. Usolli sunnatan Lailatul Qadar itu ngarang-ngarang dhewe. Makanya orang itu kalau ndak tanya, ya, tidak berguru kepada seseorang, maka dipastikan dia berguru pada setan. Ndasi ireng, doyan pecal. Hati-hati hadirin. Jadi kata-kata mangqama Lailatul Qadri itu ada unsur kok kebetulan malam itu malam Lailatul Qadar, maka qomah kulon jenengan. Qomah itu ya mulai dari maghrib sampai qomah itu. Yang dihitung itu qomah, tutup qomah apa qiyamul lail to. Mulai dari maghrib itu sudah dihitung oleh malaikat. Sholat maghrib kita, jamaahnya kita, sedekah kita, ya, wiridan kita, tilawatil Quran kita, dari maghrib itu Pak, itu sudah dicatat. Asalkan imanan wahtisaban pun. Nang mari, kak muni rek. Nyiwat. boleh minuman ora oleh. Ya Allah. Ini mendapat malam kemuliaan yang namanya Lailatul Qadar itu yang penting dua. Tadi itu yang kita singgung, imannya sempurna kepada Allah, tiada keraguan, imanan tadi. Yang kedua, ikhlas mengharap ridho Allah semata, wahtisaban. Kalau bahasa Bondowosonya, seeking pleasure of God only, hanya mengharap ridho Allah semata. Yang ketiga, ibadahnya lillahi ta'ala, usolli sunnatan lil Lailatul Qadar. Salah. Semua amal ibadah kita itu lillahi ta'ala, bukan liane. Yang penting itu, insya Allah kita akan, bahkan ada ulama menafsirkan begini, yang terpenting itu sholat isya berjamaah katanya, kemudian ba'diyah. Ini Pak, saya sampaikan dulu ini. Ini tidak ada ini di buku-buku Pak. Kecuali yang saya baca itu ada tipis bukunya, kuning, gundul ya. Lah itu nyelempit, hadisnya nyelempit. Ini banyak tidak diungkap. Makanya saya mumpung ketemu jenengan ini ya, tak kasih tahu. Ini hadisnya nyelempit Pak. Delik singitan. Bunyinya begini, bagus ini, walaupun bukan Ramadan ya, bagus ini. Man sholla arba'a raka'atin masna, gitu. Man sholla raka'ataini ba'diyatal isya masna, arba'a raka'atin masna. Barang siapa orang yang sholat sunnah ba'diyatal isya, arba'a raka'atin, 4 rakaat masna. Ya, semua riwayat yang saya baca kok kebetulan masna tulisannya itu. 2 salam. Nabi paling suka 2 salam ketimbang 4 salam. Paling suka Nabi itu 2 salam. Bunyinya masna soalnya. Bukan masna wa sulasa wa ruba. Itu urusannya Ustaz Fadlan, lain lagi nih. Ya. Tapi kalau masna artinya 2 salam. Bantun isya penjenengan kok sholat ba'diyatal isya 4 rakaat 2 salam. Istiqomah. Apa kata Nabi? Ya. Kataballahu ta'ala lahu, Allah mencatat keistiqomahan kula jenengan itu seperti ibadah Lailatul Qadar, ka'ibadati Lailatul Qadri. Seperti ibadah kita di malam Lailatul Qadar.
Berarti lakukan jenengan istiqomah ngelakon ini Pak. Walaupun di luar Ramadan, kita seolah-olah kita selalu mendapatkan malam itu. Malam Lailatul Qadar. Makanya ulama mengatakan yang penting kita jamaah Isya dan ba'diyatal Isya itu jangan ditinggal. Karena ada orang yang merasa lebih penting taraweh daripada ba'diyahnya. Nah, ini ada orang seperti pernah uang mari sholat Isya diem jekidek, ngerti jekidek, menang ini Pak. Liane ba'diyah dia menang. Begitu taraweh dia semangat. Ini kan menyangka bahwa ba'diyah itu dikalahkan oleh taraweh. Padahal kebalikannya. Taraweh tidak ada apa-apanya dibandingkan ba'diyahnya itu. Ojo jeki-jekan. Masya Allah. Jadi kalau orang pakai otak, pakai akal sehat, dia pasti ba'diyah. Habis itu taraweh. Loh, kalau sempat, nah ini kalau sempat jenengan habis sholat sunnah 2 rakaat, kemudian jenengan ngalakoni mana? Sholat lagi, ba'diyah lagi dengan niat yang sama. Maka kalau kalian jenengan melakukan 4 2 salam istiqomah, maka amal pahalanya sama dengan ibadah di malam Lailatul Qadar. Ini tidak sempat tak tulis di sini karena saya ngantuk tadi malam. Ini selesai jam 11:30 tadi malam. Ini dikira gak pakai otak ini, bikin PPT ini. Bikin PPT ini. Nah, akhirnya tuak tulis ngetan mawon, ubur-ubur ikan lele. Wis wayahe mulih le. Syukran jazila sake bengkong cek sarana sakalangkong saporan antar kakong bengkong ini. Kacepot gula na merah mon bade selopot anyona sapora. Alhamdulillahilladzi tatimmus shalihat. Lah ini dia. Ya. Oke, sekarang saya buka segmen dialog interaktif bebas pulsa. Pak, ini kok gak muni-muni, Pak. Hak nih kula ngelak, Bun. Bun gini. Koyoknya sudah ini kayaknya. Bun nggih, kula seolah jam 6 ngisi lagi soalnya jam 6 pagi loh Pak ceramah maneh. Ya Allah di Madiopuro. Jadi sehari itu 5 ya. 5 tempat. Ini kalau made in Japan ini wis legrek bisa. Untung made in Allah nih. Ya, kuliah subuh, kuliah duha, engko duhur kultum duhur, asar jelang buka, engko isya sebelum taraweh. 5 Pak. Siapa nggak geblak ini? Untung made in Allah. Makanya saya ada orang negor dan wah dekat pakai mobil. Lah, saya dari sini gak mulai bro. Ini langsung ke Madiopuro. Oh palang omku. Ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaya nih.